Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Angga Pratama dengan NIM 2011-02-0064 semester 7. Baik, untuk video kali ini untuk memenuhi tugas UTS ujian tengah semester pada mata kuliah Sejarah Maritim dan Perdagangan Asia Tenggara, Asia Selatan, dan Asia Timur. Baik, judul makalah saya yaitu Port and Polity, Pelabuhan dan Kepemerintahan. Baik, langsung saja ke pembahasan. Pengertian pelabuhan. Dalam buku refungsionalisasi pengaturan pelabuhan untuk meningkatkan ekonomi nasional, menjelaskan bahwa pelabuhan berasal dari kata port dan harbor. Dalam hal ini, mengambil pengertian pelabuhan tidak bisa dinyatakan pengertian pelabuhan yang sesungguhnya. Harbor bisa diartikan sebagai perairan yang berlindung dari cuaca buruk atau badai. Pelabuhan adalah tempat yang sengaja dibangun untuk menjadi tempat berlabuhnya kapal. Kawasan inilah yang dijadikan tempat singgah bagi kapal-kapal sebelumnya akhirnya berlabuh atau meneruskan perjalanan. Pelabuhan sendiri ini ada yang disebut dengan pelabuhan umum dan khusus. Pengertian pelabuhan umum adalah pelabuhan yang kegiatan pelayarannya ditunjukkan bagi masyarakat umum. Dalam bahasa Indonesia secara umum, pelabuhan bisa didefinisikan sebagai wilayah perairan yang tertutup atau terlindung berada dalam pengawasan tertentu, baik buatan ataupun alami. Digunakan sebagai pangkalan dengan kata lain, rumahnya kapal dan berbagai aktivitas terkait bongkar muat barang. Pada tahun 2008 mengenai pelayaran, menurut peraturan undang-undangan ada beberapa macam pelabuhan. Yang pertama, pelabuhan yang diusahakan. Pelabuhan ini berada dalam bimbingan atau binaan pemerintah menuju kepada kondisi, kemampuan, dan perkembangan potensi pelabuhan terkait dasar-dasar hukum perusahaan dan keputusan menteri. Yang kedua, pelabuhan yang tidak diusahakan. Pelabuhan yang dalam binaan pemerintah diarahkan kepada kondisi, kemampuan, dan perkembangan potensinya. Yang ketiga, pelabuhan otonom. Pelabuhan otonom ini pelabuhan yang berwenang untuk mengatur dirinya sendiri dalam peraturan perundangan yang telah ditetapkan. Yang keempat, pelabuhan khusus. Pelabuhan khusus yang mampu untuk sanggup mengurus kegiatan industri penyelenggaraannya dilaksanakan oleh perusahaan terkait. Dan yang terakhir, pelabuhan laut dan pelabuhan pantai. Pelabuhan ini adalah sudah jelas dan diatur menurut Perundang-undangan Pelayaran Indonesia tahun 1936 dan peraturan PP lainnya. B. Peran dan fungsi pelabuhan. 1. Peran pelabuhan. Pelabuhan bisa menjadi salah satu unsur penentu aktivitas perdagangan dari jika pelabuhan dikelola secara efisien, maka industri dan sekitarnya pun akan maju dengan sendirinya. 2. Fungsi pelabuhan. Gateway. Pelabuhan sebagai pintu yang dilalui orang dan barang ke dalam dari luar pelabuhan yang bersangkutan. B. Link. Pelabuhan sebagai penghubung rangkaian transportasi, yaitu menyalurkan atau memindahkan barang dari kapal ke truk. Pemindahan berlangsung cepat dan efisien dalam biaya. C. Interface. Fungsi dalam pengangkutan atau bongkar muat barang di pelabuhan dan menghubungkan kapal dengan kereta api atau truk di darat. D. Industrial entity. Pelabuhan menjadi pusat berkembangnya industri, tempat menyuburnya badan usaha lainnya yang terkait dengan pelabuhan. B. Bagian B. Intensi kepemerintahan dalam pelabuhan. Pelabuhan sebagai infrastruktur transportasi laut mempunyai peran yang sangat penting dan strategis untuk pertumbuhan industri dan perdagangan serta merupakan segmen usaha yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan pembangunan nasional. Oleh karena itu, dibutuhkan pengelolaan pelabuhan dilakukan secara efektif. 1. Administrasi pelabuhan.
Mereka penanggung jawab untuk pembina dalam melaksanakan tugas pelayanan di dalam lingkungan pelabuhan seperti melancarkan arus lalu lintas, keluar masuk kapal, kelancaran arus barang ekspor, impor maupun antar pulau. Ambon memiliki peran penting dalam dunia perdagangan Asia. Pengangkatan pala dari dan kepulauan Banda dilakukan pedagang Cina, Arab, India, dan Persia, menyebabkan terciptanya Ambon sebagai pelabuhan transit, memainkan peran penting dalam dunia perdagangan cengkeh dan pala. 2. Bea cukai. Bea cukai merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Keuangan yang bertugas di pelabuhan sebagai pengawas dan pengamanan terhadap lalu lintas barang ekspor dan impor, seperti pengawasan terhadap barang-barang terlarang atau ilegal dan pemeriksaan kelengkapan dokumen barang. 3. Imigrasi merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah naungan Departemen Kehakiman Keimigrasian dalam menjalankan tugasnya banyak berhubung dengan negara lain. Yang keempat, karantina hewan dan tumbuhan. Karantina hewan dan tumbuhan merupakan instansi pemerintah di bawah naungan Departemen Pertanian yang memiliki tugas mengawasi arus lalu lintas hewan dan pertumbuhan. Karantina ini berfungsi sebagai filter untuk mencegah masuknya bibit penyakit yang membahayakan ke dalam negara dengan cara melakukan penelitian pemeriksaan fisik jika diperlukan. Yang kelima, kesehatan pelabuhan. Kantor kesehatan pelabuhan yang berada di bawah naungan Departemen Kesehatan memiliki peran yang sangat penting dalam pencegahan wabah penyakit menular. 1. Pengawasan kesehatan terhadap sarana angkutan dan dapat melakukan karantina terhadap kapal yang terjangkit penyakit dan melakukan fumigasi yang diawasi oleh dokter dari kantor kesehatan pelabuhan. B. Pemeriksaan dokumen kesehatan kapal. Dan C. Pengawasan kesehatan lingkungan pelabuhan termasuk para pekerja dan penumpang atau yang dinamakan manusia. Bagian D. Pengawasan terhadap keluar masuknya bahan-bahan yang berbahaya bagi kesehatan seperti bahan berbahaya yang terdapat dalam kosmetik, makanan, atau obat-obatan. Sebagaimana yang telah kita ketahui, pelabuhan merupakan suatu kawasan sarana pengangkutan jalur laut agar berjalan efektif, efisien, serta tertib dengan segala fasilitas dan pelayanan yang diberikan. Sehingga ini berdampak pada para investor untuk berinvestasi di bidang perkapalan dan menyebabkan pemundatnya distribusi barang dan tersendatnya pembangunan ekonomi negara. Harga barang melonjak tinggi. Buruknya fasilitas pelayanan pelabuhan di Indonesia juga banyaknya kapal asing menghindari pelabuhan di Indonesia untuk keperluan ekspor dan impor. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.